Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Mailin Kezia Seragi Turnip dari kelas 11 MIA 1, SMA Negeri 1 Raya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang bab 3 dari buku agama yang berjudul Bertumbuh sebagai Keluarga Allah. Adapun bahan Alkitab yang diambil untuk bab ini adalah Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, dan juga Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Di sini kita akan membahas materinya satu persatu. Adapun materi pertama yang akan kita bahas yaitu keluarga yang bertumbuh. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus dalam keseluruhan aspek, karena pertumbuhan bersifat individual. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu lainnya menjadi unik. Karena itu, cintailah diri kamu sendiri sebagaimana kamu adanya. Apabila kamu sudah memaknai diri kamu secara objektif, maka dengan mudah kamu akan dapat memahami orang lain. Keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Apakah itu syarat utamanya? Syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak, ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Pertama yaitu, hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Yang kedua yaitu, tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tahukah kamu apa dasar kebahagiaan dalam keluarga Kristen? Dalam ajaran Kristen, yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah harta duniawi, tetapi sikap takut akan Tuhan. Sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan sehingga bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihinya, dan juga lebih menaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam Yesus Kristus. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk anggota keluarga, yaitu umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Tuhan Yesus mengkehendaki keluarga kita yaitu untuk menjadi ranting anggur yang baik dan juga yang berbuah untuk sesama, bukan sebagai ranting anggur yang tidak berbuah ataupun tidak memiliki makna hidup. Untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Mari kita pahami penjelasannya satu persatu. Yang pertama yaitu yang berakar. Berakar menunjuk pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya suatu tanaman. Sama halnya dengan keluarga yang berakar di dalam Kristus. Sumber kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Dengan demikian, keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup yang menerpanya.
Keluarga yang berakar dalam Kristus juga berarti menjadikan firman Tuhan sebagai tempat tinggal keluarga dan menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Yang kedua yaitu bertumbuh. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila tanaman itu menampakkan perubahan. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa aspek pertumbuhan di dalam keluarga yaitu yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Apa artinya? Artinya adalah keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua yaitu keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kita kepada kehadiran Tuhan, seperti salib, gambar Kristen, lagu-lagu rohani, dan juga yang lainnya. Yang ketiga yaitu keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Yang keempat yaitu keluarga yang menopang kehidupan religius ataupun rohani masing-masing keluarga. Terdapat hambatan yang menyebabkan orang tidak bertumbuh, yaitu banyak orang Kristen yang datang beribadah ke gereja dan sangat senang mendengar khotbah, namun hanya untuk kepuasan intelektual, tanpa memiliki sukacita dan kerinduan yang besar untuk mempraktikannya di dalam kehidupan. Hambatan lain adalah responnya terhadap firman Tuhan. Yang ketiga yaitu berbuah. Seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Buah yang dihasilkan dalam keluarga berupa yang pertama, pencerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua yaitu penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat, serta pengkukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Kata grow, yang berarti pertumbuhan, memiliki makna yang dapat diterapkan dalam keluarga Kristen. Yang pertama yaitu G. Go to the God in daily prayer. Artinya, menghadap atau berkomunikasi kepada Allah di dalam doa setiap hari. R. Read God's word every day. Artinya, membaca firman Tuhan setiap hari. O. Obey God moment by moment. Artinya, menaati Allah setiap saat. W. Witness for Christ by our life and word. Artinya, memberikan kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan juga ucapan kita. T. Trust God every detail of our life. Artinya, mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. H. Holy Spirit allow Him to control and implement our daily life and witness. Artinya, membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan kehidupan serta kesaksian kita sehari-hari. Nah, yang menjadi rangkuman untuk penjelasan kali ini yaitu yang pertama, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan yang terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihinya, dan juga lebih menaatinya. Yang kedua yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam
akan Allah melalui karya-karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat.